Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Melika Shauni Putri dengan NIM 2511133008 dari kelas 1A Usaha Perjalanan Wisata. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester saya, yaitu dengan judul analisis permasalahan yang ada di Geopark Ranah Minang Siloke. Nah, yang pertama ada latar belakang Geopark Siloke, yaitu Geopark Siloke merupakan kawasan geowisata yang terletak di Nagari Siloke, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Nah, ketika kita membahas Geopark Siloke, sebenarnya kita tidak hanya membahas sebuah destinasi wisata alam, tetapi juga sebuah kawasan yang menyimpan cerita tentang perjalanan alam, budaya, dan juga kehidupan masyarakat di sekitar Geopark tersebut. Dan saat ini Geopark Siloke sudah ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu ada kondisi pengelolaan Geopark Siloke pada saat ini. Saat ini kondisi pengelolaannya sudah menunjukkan arah yang cukup positif, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperkuat agar kualitas destinasi ini semakin baik di masa mendatang. Contohnya seperti penambahan fasilitas seperti musola, toilet, dan juga tempat parkir, dan tentunya untuk memperbanyak UMKM lokal agar wisata ini berdampak untuk masyarakat sekitar. Dan juga sudah adanya kerjasama pemerintah daerah dengan pihak pengelola Geopark, Port Darwis, dan juga UMKM lokal. Selanjutnya yaitu ada analisis POAC-nya, ada 4. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yaitu difokuskan untuk peningkatan fasilitas wisata, pengembangan produk wisata baru, dan juga untuk promosi digital. Nah, ini dilakukan supaya meningkatnya jumlah kunjungan ke Geopark Siloke, dan juga saat ini Geopark Siloke tidak terlalu banyak dikenal, jadinya lebih butuh promosi yang lebih luas agar Geopark ini banyak dikunjungi oleh masyarakat lebih luas. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian, yaitu pembentukan badan pengelola seperti pemerintah, pengelola Geopark, Port Darwis, dan juga pelaku UMKM serta masyarakat sekitar. Yang ketiga ada executing atau pelaksanaannya, yaitu dilaksanakannya semua program yang sudah direncanakan sebelumnya, seperti untuk peningkatan fasilitas dan juga penambahan untuk UMKM-nya. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan, yaitu pengawasannya dilakukan secara berkala agar pengembangan ini sesuai dengan planning kita sebelumnya. Selanjutnya ada analisis 5W+1H-nya. Nah, dari analisis yang saya tampilkan ini dan juga yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa tantangan yang dihadapi Geopark Siloke bukan hanya berasal dari satu faktor saja. Nah, seperti fasilitas, aksesibilitas, promosi, hingga keterlibatan masyarakat merupakan bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, karena itu penyelesaian masalah tidak dapat dilakukan secara terpisah, tetapi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh agar hasil yang diperoleh lebih efektif nantinya. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT-nya terbagi atas 4. Yang pertama strength atau kekuatan, yaitu memiliki bentang alam kars, sungai, goa atau ngalau, dan juga air terjun yang unik. Dan juga saat ini berstatus sebagai Geopark Nasional dan sedang pengajuan untuk diakui sebagai UNESCO atau Global Geopark. Kelemahannya yaitu tadi menjadi permasalahan utamanya, yaitu kurangnya fasilitas, kurangnya jumlah UMKM, dan juga akses menuju beberapa lokasi wisata masih perlu ditingkatkan. Nah, biasanya wisatawan yang berkunjung ke Geopark Siloke kebanyakan lebih memilih membeli makanan di luar daripada di dalam kawasan wisata tersebut, karena di dalam kawasan wisata ini
cuma ada beberapa jualan UMKM. Untuk itu saya ingin meningkatkan banyaknya UMKM lokal dan juga yang pelakunya yaitu masyarakat setempat agar wisata ini berdampak untuk masyarakat setempat nantinya untuk memajukan perekonomiannya. Yang ketiga yaitu ada opportunity atau peluangnya, yaitu karena Geopark Seloke ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap untuk pengembangan wisatanya dan juga pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi yang lebih luas agar wisata ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada ancamannya, yaitu tentunya saingan dengan destinasi wisata lain dan juga ancaman bencana alam seperti banjir dan longsor. Nah, karena lokasi wisata ini berada di tepi tebing dan juga di tepi Sungai Batangkuatan, sering terjadinya longsor dan juga banjir yang meluap sampai ke jalan di Geopark Seloke yang berada di tepi tebing. Nah, karena ini sering terhambatnya aktivitas wisata jika cuaca sudah memasuki musim hujan. Nah, karena ini juga memiliki risiko banyak wisatawan yang tidak jadi yang berkunjung ke Geopark Seloke karena cuaca yang buruk. Selanjutnya ada strategi pengembangannya, yaitu menurut saya pengembangan Geopark Seloke sebaiknya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. Yang jauh lebih penting adalah menciptakan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan sehingga mereka memiliki alasan untuk kembali. Contohnya seperti pengembangan paket wisata yang lebih menarik dan juga mengadakan atraksi budaya seperti festival dan juga untuk kuliner lokal, dan juga untuk pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas pelayanan, serta keterlibatan masyarakat lokal dapat menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dan juga ada kerjasama dengan influencer serta seringnya mengadakan event agar wisata ini banyak dikunjungi oleh masyarakat luas. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dari Geopark Seloke. Salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki Geopark Seloke adalah kemampuannya untuk menawarkan lebih dari satu jenis pengalaman wisata dalam satu kawasan. Contohnya dengan indahnya pemandangan perbukitan Kars, goa alam atau ngalau, Sungai Batangkuatan, dan juga adanya air terjun. Pengunjung tidak hanya menikmati panorama alam tetapi juga memperoleh pengetahuan baru mengenai geologi, budaya, dan juga kehidupan masyarakat setempat. Hal ini yang menurut saya menjadi identitas sekaligus nilai jual utama yang ada di Geopark Seloke. Selanjutnya yaitu marketing mix 7P. Dari slide yang saya tampilkan, Geopark Seloke sebenarnya sudah memiliki fondasi yang cukup baik. Yang perlu dilakukan berikutnya adalah bagaimana mengelola seluruh unsur pemasaran tersebut agar saling mendukung dan membentuk citra destinasi yang kuat. Dan juga karena dalam dunia pariwisata saat ini, pengalaman wisatawan sering kali menjadi promosi yang paling efektif. Nah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini, saya melihat bahwa Geopark Ranah Minang Seloke memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang menjadi destinasi geowisata unggulan. Namun, potensi tersebut tentu harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik, strategi yang tepat, dan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait, saya optimis Seloke dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.